Bab 71, Bayangan. 1 bulan persiapan. Malam di sekte kembali tenang seolah tiada apapun yang terjadi. Namun di kedalaman hati Xiaohan, ia tahu. Tenang hanyalah permukaan, sementara arus deras sedang menunggu di bawah. Batu giok biru yang kini ia simpan erat dalam lengan bajunya berdenyut halus, seakan detak jantung kedua. Sejak malam itu, setiap kali Xiaohan duduk bersila untuk bermeditasi, kekuatan murni dalam tubuhnya selalu terhubung dengan giok biru tersebut. Pola-pola energi asing mengalir ke benaknya, memperlihatkan jalan baru dalam memahami inti dari kekuatan tak kasat mata. Ia mulai sadar, jurus biasa tidak mampu menampung kekuatan ini. Satu-satunya cara adalah membiarkannya berkembang secara alami, tanpa bentuk, tanpa belenggu. Hari-hari berlalu, dalam sebulan waktu yang dijanjikan, Xiaohan memilih untuk menutup diri dari keramaian. Namun, meski ia diam, dunia di sekelilingnya tidak pernah berhenti bergejolak. Di dalam aula sekte, para tetua masih terus berdiskusi. Ada yang menganggap Xiaohan adalah harapan sekte, ada pula yang menganggapnya ancaman besar. Suara-suara itu berputar seperti arus sungai yang tak pernah berhenti. Tetua berjanggut putih seringkali berdiri di jendela, menatap gunung berkabut sambil bergumam lirih. Alak itu adalah permulaan sesuatu yang tidak pernah tercatat. Apakah kita sanggup menanggung akibatnya? Sementara itu, jauh dari pengawasan sekte, di kedalaman bayangan, aliansi langit gelap bergerak. Sosok berjubah hitam yang sebelumnya mengintai kini melaporkan temuannya kepada tuan besar mereka. Xiaohan telah mendapatkan sesuatu dari monolit, sebuah batu giok yang terhubung dengan kekuatan murni. 1 bulan dari sekarang, ia akan menuju perpustakaan kuno. Itu adalah kesempatan terbaik untuk memutus jalannya. Tuan besar aliansi hanya tertawa lendah. Jangan terburu-buru, biarkan anak itu membuka pintu yang bahkan kita tak mampu ketahui. Setelah pintu itu terbuka, barulah kita merebut segalanya. Dan begitulah bulan itu berjalan dengan cepat namun penuh ketegangan. Xiaohan setiap hari melatih nafasnya, memperkuat tubuhnya agar dapat menahan gelombang kekuatan murni yang semakin liar. Sesekali ia merasakan sakit luar biasa, seakan tulang dan ototnya terpecah. Namun, setiap kali nyaris runtuh, batu giok biru menyebarkan cahaya lembut, menenangkan dan menambal keretakan di tubuhnya. Pada malam ke-29 menjelang tibanya janji, Xiaohan berdiri di tepi tebing sekte, menatap bulan yang mulai penuh. Esok, pintu rahasia kedua akan terbuka. Esok, aku akan melangkah ke takdir yang belum pernah ada sebelumnya. Di kejauhan, di dalam kegelapan hutan, lusinan mata berkilau merah. Para pemburu dari aliansi langit gelap sudah menunggu. Namun, Xiaohan hanya tersenyum tipis. Aura tak kasat mata melayang lembut di sekeliling tubuhnya, seolah bayangan tak terlihat yang siap meledak kapan saja. Datanglah, aku tidak akan mundur. Bab 72. Jejak gelap di balik cahaya. Langkah Xiaohan menembus kegelapan hutan terasa panjang dan berat. Cahaya samar yang sejak tadi memandunya berkelip-kelip seolah menari di antara pepohonan purba. Setiap kali ia mencoba mendekat, cahaya itu menjauh sedikit, membuatnya terus melangkah lebih dalam. Suasana hutan malam begitu pekat. Udara lembab, dedaunan bergoyang halus tertiup angin, namun tidak ada suara serangga, tidak ada binatang malam. Sunyi yang menekan, seakan seluruh makhluk memilih diam karena menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Xiaohan berhenti sejenak, memejamkan mata. Kekuatan murni di tubuhnya berdenyut pelan, lalu mengembang, menyelimuti tubuhnya seperti lapisan perisai tak kasat mata. Ia bisa merasakan ada aura lain, samar, tersembunyi di balik kegelapan. Aura itu bukan milik cahaya yang membimbingnya, melainkan sesuatu yang mengikuti sejak ia keluar dari sekte. Perlahan, ia menghela napas. Aku tahu kau ada di sana. Keluar. Dari balik pepohonan, terdengar langkah kaki yang nyaris tanpa suara. Sesosok berjubah hitam muncul, wajahnya tertutup topeng besi. Matanya berkilat merah.
tajam menembus kegelapan. Tidak buruk, Xiaohan. Suara itu dalam, serak, membawa aura ancaman. Kau bisa merasakan kehadiranku. Memang benar, kekuatan di tubuhmu tidak sama dengan siapapun di dunia ini. Xiaohan menatapnya tenang, namun dalam hati ia waspada. Siapa kau? Mengapa mengikutiku? Sesosok berjubah hitam tertawa lirih. Nama tidak penting. Anggap saja aku pengamat. Dunia ini akan segera berguncang. Dan kekuatanmu, anak muda, adalah kunci yang akan membuka guncangan itu. Namun apakah kau akan menjadi penguasa atau hanya pion yang dihancurkan? Itu yang ingin kulihat. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat tangan. Bayangan hitam pekat menjelma dari tanah berwujud seperti rantai yang bergerak liar hendak membelit Xiaohan. Xiaohan segera merespons. Kekuatan murni dalam dirinya berdenyut kuat, cahaya tak kasat mata meledak, menghancurkan rantai bayangan itu seketika. Dentuman sunyi terdengar. Tanpa cahaya, tanpa api, hanya riak udara yang memecah hening malam. Topeng besi itu menunduk tipis, seolah tersenyum. Menarik, benar-benar menarik. Seperti yang kuduga, kekuatanmu bukan dari dunia ini. Ingatlah Xiaohan, semakin jauh kau melangkah, semakin banyak mata yang mengincar. Termasuk mata kami, aliansi langit gelap. Sebelum Xiaohan sempat bergerak, sosok itu lenyap menghilang bagaikan asap di sapu angin. Keheningan kembali menyelimuti hutan, namun hati Xiaohan bergemuruh. Nama itu, aliansi langit gelap, ia pernah mendengar dari bisikan para tetua. Sebuah organisasi misterius yang bahkan sekte besar enggan menyebutnya terang-terangan. Xiaohan menggenggam erat tinjunya. Apapun yang terjadi, aku harus mencari kebenaran kekuatan ini. Jika mereka datang sebagai musuh, aku tidak akan mundur. Cahaya samar yang menuntunnya kembali berkelip, seakan menunggu. Xiaohan menegakkan tubuhnya, menatap ke depan. Tanpa ragu lagi ia melangkah lebih dalam menuju arah cahaya itu, ke pintu rahasia yang masih menantinya. Bab 73. Pintu rahasia kedua. Langkah Xiaohan akhirnya berhenti ketika cahaya samar yang menuntunnya meresap masuk ke dalam sebuah batu besar yang tertutup lumut hijau. Batu itu tampak biasa, seolah hanya sebongkah karang tua yang dibiarkan waktu. Namun, ketika ia mendekat, udara di sekitarnya bergetar halus, seperti ada tabir tak kasat mata yang menutupi sesuatu. Xiaohan menyentuh permukaan batu itu. Seketika, kekuatan murni dalam tubuhnya berdenyut, seolah merespons panggilan gaib. Pertakan cahaya muncul, membentuk lingkaran kuno penuh simbol yang berputar lambat. Batu itu bergeser, menyingkap sebuah pintu yang tertutup rapat dengan ukiran naga melingkar, pintu rahasia kedua dari perpustakaan kuno sekte. Ia menarik nafas dalam-dalam. Jadi, inilah yang dimaksud oleh suara itu. Begitu kakinya melangkah masuk, dunia di sekitarnya berubah. Ia mendapati dirinya berada di dalam haula luas, dindingnya dihiasi rak-rak batu berisi gulungan kuno dan lempengan giok bercahaya samar. Udara di dalamnya dingin, namun dipenuhi aroma kitab tua. Namun berbeda dengan pintu pertama, ruangan ini dipenuhi dengan bayangan ki yang menari di udara, seolah-olah setiap kitab memiliki roh penjaga tersendiri. Langkah Xiaohan terasa berat, seakan bumi di bawahnya menguji niatnya. Di ujung haula berdiri sebuah patung tinggi berbentuk manusia berjubah panjang, namun wajahnya tidak jelas seperti diliputi kabut. Dari patung itulah sebuah suara bergema, dalam dan agung. Selamat datang, pewaris kekuatan asing. Pintu pertama hanyalah penyaringan. Namun untuk melangkah ke tingkat kedua, engkau harus membuktikan bahwa hatimu mampu menanggung beban pengetahuan terlarang. Xiaohan menegakkan tubuh. Aku bukan pewaris. Kekuatan ini muncul sendiri di tubuhku. Aku hanya ingin memahami kebenarannya. Patung itu diam sejenak, lalu cahaya di matanya berkilat. Itulah alasan kau diizinkan masuk. Maka ujian pintu kedua dimulai, bukan melawan dirimu, bukan pula pedang dan tombak, melainkan melawan beban pengetahuan.
Tiba-tiba, gulungan kuno dan giok bercahaya di rak-rak itu melayang, terbuka satu demi satu. Ratusan simbol kuno meluncur ke udara, berputar di sekeliling Xiaohan, menyelubunginya dalam lautan cahaya dan suara. Setiap simbol membawa serpihan sejarah, jurus kuno, serta rahasia dunia yang tak pernah diketahui manusia biasa. Kepala Xiaohan berdenyut keras, seolah ribuan suara berbicara serentak di dalam kepalanya, menjejalkan pengetahuan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Jika ia tidak kuat, jiwanya bisa hancur sebelum sempat memahami satupun kebenaran. Namun kekuatan murni di dalam tubuhnya mulai bergerak sendiri. Seperti lautan jernih, ia menyerap, menapis dan menenangkan arus pengetahuan yang masuk. Simbol-simbol itu berputar makin cepat, namun satu persatu melebur ke dalam cahaya murni yang melingkupi dirinya. Xiaohan merasakan ketenangan aneh, sakit di kepalanya mereda. Simbol-simbol kuno yang semula asing kini perlahan-lahan terukir jelas dalam benaknya. Patung itu kembali berbicara. Engkau telah menanggung beban yang bahkan banyak tetua tidak sanggup menanggungnya. Maka sebagai hadiahnya, engkau berhak membuka lemari giok rahasia. Di tengah haula, sebuah lemari batu kuno terbuka dengan suara berat. Di dalamnya, hanya ada satu lempengan giok berwarna hitam pekat memancarkan aura yang tak bisa dijelaskan. Xiaohan mendekat, hatinya bergetar. Ia tahu, apapun yang terukir di dalam giok itu akan mengguncangkan jalan kultivasinya, mungkin memperkuat, mungkin menjerumuskannya ke jurang tanpa dasar. Tangannya terulur perlahan dan ujian pintu kedua mencapai puncaknya. Bab 74. Giok hitam rahasia. Xiaohan berdiri di hadapan lemari giok rahasia itu. Suara dentingan halus seperti dema logam terdengar setiap kali aura dari giok hitam berdenyut keluar, seakan memukul ruang kosong di sekitarnya. Rak-rak batu, gulungan kuno, bahkan udara di ruangan itu bergetar pelan, seolah mengakui keberadaan benda tersebut. Tangan Xiaohan terulur, jari-jarinya bergemetar, bukan karena takut, melainkan karena jiwanya bereaksi. Semakin dekat ia dengan giok hitam itu, semakin kuat getaran kekuatan murninya. Cahaya tak kasat mata menyelimuti tubuhnya, berkilau lembut seperti lautan jernih yang mencoba menenangkan badai. Begitu ujung jarinya menyentuh permukaan giok, sebuah gelombang dingin menembus tulang sumsum. Tubuhnya kaku sesaat, namun tak ada rasa sakit. Justru sebaliknya, giok itu seolah membuka sebuah pintu di dalam pikirannya. Cahaya hitam melonjak keluar, menyelimuti seluruh aula. Seketika, pandangan Xiaohan tertarik masuk ke dalam dunia lain. Sebuah ruang ilusi tanpa batas, hanya dipenuhi kabut pekat yang berputar. Dari kabut itu, muncul bayangan samar seorang lelaki berjubah purba, berdiri tegak, matanya menyala seperti bintang. Suara lelaki itu bergema, berat namun mengandung wibawa yang tak bisa ditolak. Wahai penerima giok, engkau akhirnya datang. Xiaohan menahan nafas. Siapa kau? Apakah kau yang meninggalkan kekuatan ini di tubuhku? Bayangan itu tertawa rendah, gaungnya membuat ruang kabut bergetar. Tidak, kekuatan murni itu tidak berasal dariku. Itu adalah kekuatan yang bahkan para dewa tidak mampu mengikatnya. Namun giok ini adalah kunci. Ia menyimpan catatan pertama tentang munculnya kekuatan murni di dunia ini. Kabut berpisah memperlihatkan kilasan sejarah kuno. Xiaohan melihat pegunungan runtuh, langit terbelah, dan ribuan ahli bela diri berlutut di bawah cahaya putih murni yang jatuh dari angkasa. Dari cahaya itulah lahirlah sesuatu yang tak berbentuk, tak berwarna, namun lebih kuat daripada segala ki. Inilah asal mula kekuatan murni. Ia bukan elemen, bukan darah dewa, bukan pun warisan leluhur. Ia adalah pondasi asal dunia. Energi murni sebelum hukum alam diciptakan. Dunia menolaknya, tetapi tubuhmu menerimanya. Itulah sebabnya engkau berbeda dari yang lain. Jantung Xiaohan berdegup kencang. Kata-kata itu seperti palu yang memecahkan segala keraguannya. Selama ini ia bertanya-tanya,
Mengapa kekuatan itu tidak bisa dijelaskan, tidak bisa disamakan dengan jurus atau ki manapun? Sekarang ia tahu, ia memegang sesuatu yang lebih tua daripada dunia itu sendiri. Bayangan berjubah purba itu mendekat, menatapnya dengan sorot mata yang seakan menembus jiwa. Tetapi ingatlah, rahasia ini bukan anugerah semata. Dunia akan menolakmu. Sekte, kerajaan, bahkan langit itu sendiri akan menolakmu. Siapapun yang mengetahui rahasia kekuatan murni akan mencoba merebutnya atau menghancurkanmu. Cahaya di sekeliling mulai meredup. Giok hitam perlahan bergetar. Retakan kecil muncul di permukaannya seakan tugasnya sudah selesai. Sebelum bayangan itu lenyap, ia berpesan terakhir. Jika kau ingin membuka pintu ketiga, maka carilah teras dunia yang terkunci. Hanya di sanalah rahasia penuh kekuatan murni dapat terungkap. Kabut hancur. Xiao Han terlempar kembali ke dalam perpustakaan. Nafasnya tersengal, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di tangannya, giok hitam itu retak menjadi debu, menghilang tanpa jejak. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Kekuatan murni berdenyut lebih hidup, seperti lautan luas yang kini menyimpan peta baru. Dan di sudut hatinya, ia tahu langkah berikutnya akan menuntunnya ke dalam konflik yang lebih besar. Karena rahasia ini tidak akan pernah dibiarkan tersembunyi untuk selama-lamanya. Bab 75. Riak rahasia di dalam diri. Xiao Han terhuyung sedikit setelah giok hitam itu pecah menjadi debu di tangannya. Nafasnya berat, dadanya naik turun seperti baru saja menempuh 1000 langkah di medan tempur. Namun, bukan tubuhnya yang lelah, melainkan jiwanya yang seperti dipaksa melihat kebenaran yang terlalu besar untuk ditanggung manusia biasa. Ia duduk bersila di tengah perpustakaan kuno yang sunyi. Cahaya lilin bergoyang kecil, namun nyala itu seakan jauh sekali. Dalam hatinya, riak kekuatan murni berputar, kali ini lebih liar dibanding sebelumnya. Bukan lagi sekadar aliran lembut, tetapi seperti samudra yang sedang pasang. Ia menutup mata, merasakan denyut itu. Jadi, ini asalnya kekuatan sebelum hukum dunia, pondasi dari segalanya. Bayangan lelaki berjubah purba itu masih terpatri jelas di pikirannya. Bersama pesan terakhir, teras dunia yang terkunci. Kata-kata itu seperti paku besi yang menghunjam dalam, membuat Xiao Han tahu bahwa perjalanan yang ia lalui baru sebatas pintu awal. Namun, dalam diam, keraguan menyelinap. Kalau benar dunia akan menolak kehadiran kekuatan ini, apakah aku mampu menanggungnya sendirian? Tangannya mengepal. Bayangan wajah para murid yang memandang iri, Lo Feng yang selalu menaruh kebencian, serta tetapan penuh rahasia dari para tetua sekte melintas di pikirannya. Ia tahu, begitu sedikit saja rahasia ini terbongkar, sekte akan terpecah antara melindunginya atau menghancurkannya. Kekuatan murni dalam tubuhnya tiba-tiba berdenyut keras, seolah menolak keraguan itu. Tubuhnya terpental ringan ke belakang, dan di belakang kelopak matanya ia melihat kilasan cahaya. Bayangan gelombang putih yang membelah gunung, bayangan sosok-sosok kuat yang berlutut, lalu lenyap kembali ke dalam kegelapan. Xiao Han menghela nafas panjang. Tidak, aku tidak boleh goyah. Jika kekuatan ini benar-benar akar dari dunia, maka aku adalah orang pertama yang harus memahami dan menguasainya. Bukan untuk sekte, bukan untuk dunia luar, tetapi untuk diriku sendiri. Di tengah tekad itu, ia perlahan merasakan sesuatu yang baru. Kekuatan murni dalam dirinya kini bisa ia dengar. Bukan hanya denyut tanpa suara, melainkan irama samar, seperti nada-nada yang mengalun dari kedalaman bumi. Setiap denyut terasa selaras dengan degup jantungnya, membuat tubuh dan jiwanya terasa lebih ringan, lebih tajam. Ia membuka mata. Pandangan matanya kini lebih jernih, seakan mampu menembus kabut yang menyelimuti dunia. Bahkan bisikan kecil dari halaman-halaman kitab kuno di sekitarnya terdengar jelas di telinganya, seperti ia bisa mendengar nafas debu dan batu. Giok itu
benar-benar membuka pintu kedua. Dan aku, ia menatap kedua tangannya yang bergetar halus, telah berubah. Namun, di balik rasa tenang itu, ada sesuatu yang lain. Jauh di lubuk hatinya, seolah ada bayangan asing yang ikut terbuka bersama rahasia giok. Bukan suara lelaki berjubah purba, melainkan bisikan halus yang dingin, samar, namun menusuk. Kau telah menyentuh rahasia dunia, maka bersiaplah, karena dunia akan mulai memperhatikannya. Syohan terdiam, pandangannya menegang. Itu bukan halusinasi, itu benar-benar suara lain, suara yang datang entah dari mana. Dalam keheningan perpustakaan kuno, Syohan perlahan berdiri, menutup jubahnya, dan melangkah keluar. Namun di dalam dadanya, ia tahu satu hal pasti. Semenjak menyentuh giok hitam itu, ia bukan lagi Syohan yang kemarin. Bab 76, Bayangan Malam yang Membisik. Langkah Syohan keluar dari perpustakaan kuno terasa berat, meski kakinya menapak ringan. Udara malam dingin menyentuh wajahnya, namun bukan hawa itu yang membuat bulu kuduknya berdiri, melainkan bisikan asing yang masih menggema samar di telinganya. Kau telah menyentuh rahasia dunia. Maka bersiaplah, karena dunia akan mulai memperhatikannya. Ia berhenti di halaman batu, menatap bulan yang separuh tertutup awan hitam. Suasana sekte begitu sunyi, hanya suara serangga malam terdengar, seolah seluruh dunia menahan nafas. Syohan meraba dadanya, kekuatan murni berdenyut halus, tetapi kini bercampur dengan getaran lain. Seperti ada sesuatu yang mencoba menembus masuk ke dalam dirinya. Apakah ini ujian dari pintu kedua? Bisiknya perlahan. Ia menutup mata, bersila di bawah pohon pinus tua di tepi halaman. Nafasnya diatur, ki dialirkan perlahan. Namun semakin ia fokus, semakin jelas suara itu menggema. Bukan satu, melainkan banyak bisikan. Ada yang mengajak, ada yang menghasut, ada pula yang membisikkan janji manis. Kau dengan kekuatanmu bisa menjatuhkan sekte ini dan menjadi tuan dunia. Serahkan dirimu dan kau akan bebas dari penderitaan. Tidak ada yang bisa memahami dirimu kecuali kami. Suara-suara itu masuk bagaikan racun, menusuk jiwanya, mencoba menggoyahkan hatinya. Syohan mengerutkan kening, tubuhnya bergetar. Namun di tengah badai bisikan itu, ia mendengar sesuatu yang berbeda. Suara dalam dan jernih muncul dari inti kekuatan murninya sendiri. Ingat, kekuatan murni bukanlah senjata untuk diperbudak, melainkan cahaya yang menuntunmu. Jangan biarkan bayangan menelan hatimu. Syohan menggertakkan gigi, menyalurkan kekuatan murni ke seluruh tubuh. Tubuhnya bersinar samar dengan aura tak kasat mata, seperti lapisan cahaya bening yang menyelimuti kulitnya. Suara-suara asing itu berteriak, mendesis, lalu perlahan memudar, seolah terbakar oleh sinar yang tidak mereka duga. Peluh dingin membasahi dahinya. Nafasnya terengah, tapi matanya kini kembali jernih. Ia tersenyum tipis. Jadi ini maksudnya. Setiap pintu rahasia bukan hanya menguji kekuatan, tapi juga hatiku. Namun belum sempat ia berdiri, sebuah kilatan hitam melintas cepat di balik pepohonan. Syohan segera menoleh, matanya menyipit. Dari kegelapan tampak sosok berjubah hitam muncul perlahan, matanya berkilat seperti binatang malam. Anak yang menyentuh giok, jadi kau yang dipilih. Suaranya parau bergema seperti datang dari banyak arah. Syohan berdiri tegak, tubuhnya otomatis waspada. Siapa kau? Sosok itu hanya tertawa, suara tawanya serak dan menakutkan. Namaku tidak penting, aku hanyalah salah satu dari mereka yang menunggu kebangkitan kekuatan itu. Malam ini aku hanya ingin melihat apakah kau pantas membawa cahaya yang menentang dunia.
Udara di sekitar mendadak berat, tanah bergetar pelan. Xiaohan merasakan hawa pembunuhan yang pekat, jauh lebih menekan daripada lawan-lawannya di arena. Ia menarik nafas panjang, lalu mengangkat tangan kanannya. Aura murni yang tak kasat mata bergetar lembut, namun di balik kelembutan itu tersimpan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Kalau begitu, datanglah. Aku akan buktikan bahwa kekuatan ini bukan kutukan, melainkan jalanku sendiri. Bab 77. Pertarungan bayangan jubah hitam. Hening malam pecah seketika. Begitu sosok berjubah hitam melangkah ke depan, tanah di bawah kakinya retak bagai terinjak guntur. Tekanan ki gelap menyebar, seperti kabut pekat yang hendak menelan seluruh halaman sekte. Xiaohan berdiri tegak. Rambutnya tertiup angin malam, wajahnya tetap dingin meski dadanya berdebar. Ia tahu, lawan di hadapannya bukan sekadar penguji biasa. Ini adalah ancaman nyata. Anak muda, suara parau itu bergema. Tunjukkan padaku, apakah kekuatan murni itu hanya ilusi atau benar-benar cahaya yang mampu menghancurkan kegelapan. Tanpa aba-aba, sosok berjubah hitam melompat. Tangannya mengembang, jubah hitamnya bergetar, membentuk ribuan bayangan cakar yang meluncur ke arah Xiaohan seperti badai. Xiaohan tak mundur, tubuhnya bergetar, lalu auranya meledak. Kekuatan murni yang tak kasat mata berputar di sekelilingnya, membentuk perisai bening. Setiap cakar hitam yang menyentuhnya terdengar crash, langsung hancur bagai kaca pecah. Bagus, gumam sosep itu. Ia melompat mundur, lalu menekuk jarinya. Segera, tanah di bawah Xiaohan berubah. Muncul bayangan hitam yang menjalar, berusaha mengikat kakinya. Xiaohan menutup mata sekejap, lalu menghentakkan kakinya keras-keras. Dari telapak kakinya, gelombang murni menyebar ke tanah. Bayangan hitam itu bergetar hebat, kemudian pecah menjadi serpihan kabut gelap. Namun lawannya tidak berhenti. Sosok berjubah hitam mengangkat kedua tangannya ke langit. Dari balik awan, muncul tombak energi hitam pekat. Panjangnya lebih dari 3 zang, tajam seperti petir kegelapan. Dengan pekikan keras, ia melemparkannya lurus ke arah Xiaohan. Udara mendesing, bumi bergemuruh. Xiaohan membuka matanya. Kilatan tajam terlihat di dalam irisnya. Ia mengangkat tangannya ke depan. Kekuatan murni melingkar membentuk pusaran bening yang tak terlihat mata biasa. Begitu tombak hitam itu menghantam, suara ledakan bergemuruh, seperti petir membelah langit malam. Boom! Ledakan itu menghempaskan batu, mencabik tanah. Para murid yang masih terjaga dari kejauhan hanya bisa terperanjat, melihat langit malam bercahaya aneh, seolah dua kekuatan bertabrakan tanpa bisa mereka pahami. Xiaohan terdorong beberapa langkah, darah hampir muncrat dari bibirnya, namun ia menahannya. Tangannya gemetar, tapi di wajahnya terbit senyum tipis. Kekuatan ini semakin menguat setiap kali ditekan. Sosok berjubah hitam menatapnya, mata bercahaya merah. Anak sialan, kau benar-benar bisa menahan seranganku. Dengan napas teratur, Xiaohan menangkupkan kedua tangannya. Kekuatan murni mengalir deras, kali ini membentuk pedang tak kasat mata. Tajam, bening, namun auranya mampu membelah udara. Giliranmu, ucapnya dingin. Ia melesat ke depan, tubuhnya bagaikan kilatan cahaya. Pedang murni itu ditebaskan lurus memotong gelap pekat yang menyelimuti sosok jubah hitam. Zras! Teriakan nyaring menggema. Jubah hitam itu koyak. Bayangan di tubuhnya terpecah bagaikan kabut tersayat pedang. Sosok itu terdorong jauh, menabrak dinding batu hingga hancur berkeping-keping. Asap hitam mengepul, tubuh lawan itu bergetar, lalu terhuyung. Ia menatap Xiaohan dengan sorot mata tajam, tapi juga kagum. Tak kusangka, kekuatan yang bahkan tidak bisa dideteksi mampu menembus kegelapan ini. Suara parau itu melemah, bayangan hitam perlahan menghilang, meninggalkan jejak darah hitam di tanah. Sebelum lenyap, ia sempat berucap, "Awaslah anak, jika kau terus melangkah, dunia ini sendiri yang akan berbalik menolakmu." Sunyi kembali menyelimuti malam. Xiaohan berdiri tegak, napasnya terengah, peluh membasahi wajahnya. Namun matanya bersinar terang, seolah api tekad membakar dari dalam dirinya. Maka biarlah dunia menolak, aku tetap akan berjalan di jalanku sendiri. Bab 78. Riak cahaya yang mengguncang sekte.
Ledakan besar dari pertempuran Xiaohan melawan sosok berjubah hitam menggema ke seluruh pegunungan sekte. Malam yang sebelumnya hening mendadak bergetar oleh cahaya putih bening bercampur aura hitam pekat. Para murid yang terbangun dari tidurnya berhamburan keluar dari kediaman mereka. Wajah-wajah bingung, takut, dan penuh tanya saling berpandangan. Dari kejauhan mereka melihat langit malam seolah terbakar cahaya samar, disertai guratan ki yang sulit mereka pahami. "Apa itu tadi?" seru seorang murid, matanya membelalak. "Seperti jurus tingkat langit, tapi auranya aneh sekali." "Tidak, itu bukan jurus. Aku tak merasakan aliran ki elemen apapun. Seolah-olah itu hanya kekosongan yang meledak." Bisikan demi bisikan bergaung, namun semua sama. Mereka tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Di haula para tetua, suasana menjadi lebih tegang. Para tetua yang tengah bermeditasi langsung terbangun. Wajah mereka pucat oleh gelombang ki yang baru saja menyapu sekte. Tetua bermata elang berdiri dengan sorot tajam. Kekuatan ini tidak berasal dari salah satu cabang teknik yang pernah ada di benua ini. Tidak ada pola, tidak ada hukum, hanya murni, seakan tak berwujud. Benar, tambah tetua berjanggut putih, wajahnya penuh kerut kekhawatiran. Bahkan dengan penglihatan tingkat ilahi sekalipun, aku tak bisa menemukan akar dari kekuatan itu. Ia tidak mengikuti aturan ki surga dan bumi, melainkan sesuatu yang datang dari luar tatanan dunia. Kata-kata itu membuat seluruh tetua terdiam. Ada yang menatap langit, ada yang menggertakkan gigi, ada pula yang wajahnya berubah pucat seorang mereka baru saja menyaksikan firasat buruk. Salah seorang tetua muda bersuara lantang. "Kalau begitu, bukankah ini pertanda berbahaya? Bagaimana bila anak itu menjadi bencana bagi sekte?" Tetua berjanggut putih menggeleng pelan. "Atau justru menjadi cahaya yang akan menyelamatkan dunia ini. Jangan gegabah menilai." Ketika percakapan mereka memanas, tiba-tiba pintu haula terbuka. Sosok agung dengan pakaian ungu keemasan melangkah masuk. Ketua sekte sendiri. Suaranya berat, namun tenang. "Tidak peduli berkat atau bencana, anak itu kini berada di dalam sekte kita. Maka, kita harus mengawasinya lebih dekat. Jangan biarkan satupun gerakannya luput dari pandangan." Semua tetua menunduk, tunduk pada keputusan itu. Namun di balik kepala yang menunduk, mata mereka menyimpan cahaya berbeda. Ada yang penuh rasa ingin tahu, ada yang terobsesi, ada pula yang diam-diam ketakutan. Di sisi lain, para murid terus bergosip. Nama Xiaohan berulang kali disebut dalam bisikan malam. Apakah itu kekuatannya? Kalau benar, maka ia sudah jauh melampaui kita semua. Bahkan para tetua pun tidak bisa menjelaskan. Siapa sebenarnya Xiaohan? Kabar itu menyebar bagai api yang menyambar hutan kering. Dalam satu malam saja, nama Xiaohan bukan hanya menjadi bahan perbincangan, melainkan legenda yang mulai tumbuh di antara para murid. Namun di kediamannya, Xiaohan duduk bersila. Wajahnya masih basah peluh, tubuhnya sedikit gemetar akibat benturan tadi. Tapi di dalam dirinya dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Kekuatan murni dalam tubuhnya, seolah semakin stabil, semakin kuat dan perlahan menunjuk ke arah baru. Hening, lalu terdengar bisikan samar dalam hatinya. Cahaya kedua, telah menanti. Pintu rahasia akan segera terbuka. Xiaohan membuka matanya, pandangannya menajam, seakan menembus tembok kediamannya sendiri. Pintu kedua, bisiknya lirih. Bab 79. Pintu rahasia kedua. Malam itu, keheningan sekte seolah menutupi gemuruh yang bergelora dalam dada Xiaohan. Ia masih duduk bersila, cahaya putih bening berputar-putar di sekeliling tubuhnya. Bisikan samar dari dalam kekuatan murni terus berdengung, seperti panggilan yang tidak dapat ia abaikan. Cahaya kedua, pintu rahasia, akan segera terbuka. Kata-kata itu berulang, semakin jelas, hingga akhirnya Xiaohan berdiri. Pandangan matanya menajam, menembus kegelapan malam. Ia tahu, panggilan itu bukan sekadar ilusi, ada sesuatu yang nyata yang menuntunnya. Ia melangkah keluar dari kediaman berjalan melewati jalan setapak berbatu yang sunyi. Udara malam berhembus dingin, namun langkahnya mantap. Semakin jauh ia berjalan, semakin jelas ia melihat kilatan samar di langit, seberkas cahaya tipis, putih pucat, memancar dari arah gunung belakang sekte. "Kesana," bisiknya. Gunung belakang sekte adalah wilayah terlarang, tidak sembarang murid bisa masuk ke sana.
Di dalamnya tersimpan banyak rahasia, termasuk ruang penyimpanan naskah kuno dan altar pelatihan yang dijaga ketat. Namun malam itu, Xiaohan tidak merasakan satupun penjaga. Seolah-olah alam sendiri memberi jalan untuknya. Ia menapaki jalan berbatu, melewati pepohonan raksasa yang menjulang, melewati kabut tebal yang menutup pandangan. Hingga akhirnya, sebuah lembah sunyi terbentang di hadapannya. Di tengah lembah itu berdiri sebuah gerbang batu kuno, setengah tertutup lumut dan ukiran kuno yang nyaris pudar. Gerbang itu menjulang tinggi, seakan telah berdiri ribuan tahun, tak tersentuh tangan manusia. Dan di pusat gerbang, tertanam sebuah giok berbentuk bulat, memancarkan cahaya samar yang sama dengan yang menuntunnya tadi. Xiaohan terdiam, napasnya tercekat. Ini pintu kedua. Ia mendekat perlahan, langkah demi langkah. Semakin dekat, semakin kuat denyut kekuatan murni dalam tubuhnya bereaksi. Seolah-olah giok itu memanggil, menarik, bahkan menunggu sentuhannya. Tangannya terulur, jari-jarinya menyentuh permukaan giok. Sekejap, cahaya putih bening menyembur keluar menyelubungi seluruh lembah. Batu-batu bergetar, kabut berpusar, dan ukiran kuno di gerbang mulai bersinar satu persatu. Seakan ribuan rune terbangun dari tidur panjangnya. Di dalam kepalanya suara itu kembali berdengar. Kali ini jauh lebih jelas, bergema bagaikan suara dari langit. Wahai yang memegang kekuatan murni, kau telah melewati ujian pertama. Kini di depanmu terbentang rahasia kedua. Bukalah pintu ini dan kau akan menyingkap lapisan yang lebih dalam dari kebenaran. Namun bersamaan dengan cahaya itu, aura berbahaya juga menyebar. Udara di rembah berubah berat seolah ribuan tombak tak kasat mata diarahkan ke tubuhnya. Xiaohan menggertakkan gigi, matanya menyala. Jika ini jalan menuju kebenaran, maka aku akan melangkah. Ia mendorong giok itu lebih dalam dengan kekuatan murninya. Cahaya semakin menyilaukan, lembah bergetar dan suara retakan memenuhi udara. Gerbang batu kuno perlahan terbuka, menguak jalan menuju dimensi lain yang diselimuti cahaya putih tanpa batas. Xiaohan berdiri tegak. Jubahnya berkibar oleh pusaran angin spiritual yang tercipta dari gerbang itu. Dengan tatapan penuh tekad, ia melangkah masuk. Langkah itu membuka rahasia pintu kedua dan juga takdir baru yang menunggu di dalam. Bab 80. Misteri di balik pintu kedua. Cahaya putih membutakan mata Xiaohan sejenak. Tubuhnya terasa ringan, seolah-olah diseret oleh arus ki tak kasat mata ke dalam dimensi lain. Saat pandangan mulai pulih, ia mendapati dirinya berdiri di sebuah ruang yang tak mungkin ada di dalam gunung sekte. Ruang itu luas, tanpa dinding yang jelas, seakan tak berbatas. Namun, di tengah-tengahnya berdiri sebuah altar batu melingkar, penuh ukiran kuno yang bercahaya samar. Di atas altar berjejer ratusan gulungan naskah dan pedang kuno yang mengambang di udara, masing-masing memancarkan aura yang berbeda. Xiaohan tertegun. Ini perpustakaan rahasia atau ruang warisan? Namun segera ia sadar, ini bukan ruang biasa. Setiap gulungan naskah yang melayang memancarkan aura menekan, bahkan hanya dengan memandangnya membuat jantungnya berdebar. Ada yang terasa seperti lautan api, ada yang seperti jurang es, ada pula yang seperti langit tak berbatas. Suara bergema kembali, namun kini jauh lebih megah, seolah berbicara dari segala arah. Di balik pintu kedua, tersimpan pengetahuan kuno yang telah hilang dari dunia. Namun, tidak semua boleh mengambilnya. Hanya mereka yang sanggup menghadapi ujian yang dipilih naskah sendiri yang berhak melangkah. Xiaohan mengerutkan kening. Naskah memilih pemiliknya. Seolah-olah menjawab, sebuah gulungan emas di sudut altar bergetar. Cahaya memancar darinya membentuk kilatan yang terbang menuju Xiaohan. Tubuhnya seketika ditarik dan sebelum sempat bereaksi, ia sudah berdiri di atas altar batu tepat di depan gulungan itu. Aura mengerikan menyelimuti sekeliling. Dari gulungan itu, muncul bayangan besar. Seekor naga hitam bermata merah, tubuhnya melingkar mengitari altar. Gema suaranya menggetarkan ruang. Wahai manusia, apakah kau layak membaca rahasia ini? Jika tidak,
tubuhmu akan hancur menjadi debu. Xiaohan menggenggam tinjunya. Tubuhnya bergetar, namun tatapannya mantap. Jika ini jalan menuju kebenaran kekuatan murni, maka aku tidak akan mundur. Naga hitam itu meraung. Sekejap, altar bergencang. Dari sekeliling altar, api hitam meledak, menelan ruang. Xiaohan melompat ke depan, mengaktifkan kekuatan murninya. Aura putih bening menyembur dari tubuhnya, melawan kobaran api hitam. Saat cahaya putih itu bertemu dengan api, terjadilah benturan keras. Suara ledakan memecah ruang, seolah langit dan bumi bertabrakan. Namun anehnya, api hitam itu bukannya padam, melainkan terserap perlahan ke dalam cahaya putih bening. Naga hitam yang meraung keras mendadak terdiam, matanya menyipit, menatap Xiaohan dengan penuh ketercukutan. Kekuatan tanpa jejak elemen, tidak tunduk pada api, tidak tunduk pada kegelapan. Apakah ini kekuatan murni yang disebut-sebut hanya sebagai legenda? Xiaohan mengangkat tangan, cahaya putihnya makin terang, tubuhnya berdiri tegak di tengah altar. Legenda atau tidak, aku akan membuktikan jalan ini dengan tanganku sendiri. Raungan naga itu mengguncang ruang sekali lagi, namun kali ini bukannya menyerang, tubuhnya perlahan hancur menjadi butiran cahaya, lalu menyatu kembali ke dalam gulungan emas. Gulungan itu perlahan terbuka menampilkan huruf-huruf kuno yang berkilauan. Huruf itu tidak ditulis dengan tinta, melainkan dengan cahaya Kimunyi. Xiaohan menatapnya, lalu suara misterius kembali bergema. Ini baru permulaan. Kau telah diakui oleh satu rahasia. Namun di dalam pintu kedua, masih ada puluhan gulungan lain. Setiap gulungan adalah ujian dan juga kunci menuju asal-usul kekuatan murni. Xiaohan menggenggam tinjunya erat, tekadnya makin kokoh. Kalau begitu, aku akan menyingkapnya semua satu demi satu.